Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil tugas laporan proyek yang telah kami susun yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Tabungan Siswa di SMA Negeri. Aji ulang ah. Ya, lanjut baik, aku potong ini. Yo, ulang baik kau tuh ngomong. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Mawar ingin melakukan presentasi hasil tugas laporan proyek yang telah kami susun, yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Tabungan Siswa di SMA Negeri 01 Rambangkuang berbasis application. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Selvi Anggraini sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan dua teman saya, yang pertama ada Aji Awang Razio, dan yang kedua ada Nia Teresta Wulandari. Oke, pertama kami akan membahas pendahuluan, di mana di zaman teknologi yang semakin berkembang mengharuskan semua pihak berlomba-lomba dalam membangun sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi yang memberikan dampak positif terhadap pemilik maupun penggunanya. Kemudahan yang ditawarkan agar menciptakan seorang yang kreatif dengan teknologi semakin berkembang pesat seperti saat ini. Hal ini dimanfaatkan untuk mengetahui kebutuhan pengguna yang membutuhkan aplikasi. Sistem tabungan siswa merupakan sarana untuk membiasakan hemat dan rajin dalam menabung. Salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan agar selain manfaatnya dalam melakukan dalam membentuk karakter siswa, penilaian terhadap pengolahan tabungan siswa juga dapat pula meningkatkan tingkat kepercayaan orang tua terhadap pengelolaan sekolah secara umum dan mendorong putra-putrinya untuk melakukan tabungan. Sekolah menengah atas SMA Negeri 01 Rambangkuang ini adalah salah satu pendidikan dengan jenjang SMA di Kecamatan Rambangkuang. Selain menyelenggarakan pendidikan, SMA Negeri 1 Rambangkuang juga mengadakan program-program lainnya yang bermanfaat baik bagi kelangsungan sekolah. Salah satunya adalah sistem tabungan siswa. Pada pengelolaan data tabungan siswa di SMA Negeri 1 Rambangkuang ini masih terdapat kekurangan, yakni penyimpanan yang masih belum terorganisir dan belum terintegrasi dengan sistem. Kendala sistem yang berjalan untuk pengelolaan tabungan siswa di SMA Negeri 1 Rambangkuang saat ini masih sangat manual. Perencanaan dan penyimpanan data masih ditulis di dalam buku, serta penghitungan masih dikerjakan secara konvensional dengan alat bantu kalkulator. Dan data penyimpanan dalam bentuk arsip dan data yang disimpan dalam bentuk arsip, sehingga besar kemungkinan untuk hilangnya buku arsip tersebut, entah itu terkena air, terbakar, dan lain sebagainya. Sistem pada tabungan siswa ini dirasa kurang efektif, di mana munculnya masalah seperti membutuhkan waktu untuk pencairan dana siswa dan memasukkan data transaksi penyetoran. Penyebab masalah ini dikarenakan belum adanya sistem untuk menampilkan data yang dibutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyajikan informasi. Permasalahan ini dapat diminimalisir dengan pengelolaan data tabungan dilakukan secara terkomputerisasi dan disimpan pada basis data. Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan sistem yang dapat mempermudah proses pengelolaan data tabungan sampai kepada dihasilkannya suatu laporan dan penyimpanan dari data itu sendiri. Maka kami berkeinginan membuat sebuah aplikasi tabungan dengan mengambil judul Pengembangan Sistem Informasi Tabungan Siswa di SMA Negeri 01 Rambangkuang berbasis aplikasi. Adapun rumusan masalah, berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka berikut ada rumusan masalah yang muncul sebagai acuan untuk analisis
analisis yang akan kami lakukan. Yang pertama, bagaimana sistem tabungan siswa yang berjalan saat ini di SMA Negeri 1 Rambangkuang. Yang kedua, bagaimana cara memberikan kemudahan akses dalam pencairan data siswa, baik berupa transaksi maupun laporan. Yang ketiga, bagaimana perencanaan sistem tabungan yang diusulkan untuk mencegah permasalahan tersebut. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai berikut. Sistem akan melakukan pengelolaan tabungan siswa meliputi penarikan tabungan, transaksi store tunai hingga laporan transaksi siswa berdasarkan periode, tanggal maupun berdasarkan nama siswa. Yang kedua ada sistem dibuat menggunakan program PHP dan juga database MySQL. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari sistem ini nantinya adalah bagi kelompok kami sebagai sarana mengapresiasikan ilmu yang diperoleh penulis selama belajar di Universitas Bina Dharma Palembang, mendapat pengalaman dalam membuat suatu aplikasi yang bermanfaat. Yang kedua, bagi lembaga sekolah. Sistem informasi tabungan ini dapat meningkatkan efisiensi dalam hal pengelolaan data tabungan, serta efektivitas dalam penyusunan laporan pembayaran tabungan pada SMA Negeri 1 Rambangkuang. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan dari penelitian dari sistem ini sebagai berikut. Yang pertama ada agar terciptanya sistem kasus yang dapat mengalami masalah pengelolaan tabungan siswa di SMA Negeri 1 Rambangkuang. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja kekurangan serta hambatan yang terjadi apabila menggunakan sistem yang berjalan saat ini. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi siswa dalam memproses pengelolaan data tabungan. Dan selanjutnya ada pembahasan. Pada tahap timeline, yaitu timeline adalah suatu susunan kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan oleh perusahaan agar proyek yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan tepat waktu. Survei project, baik. Oke, timeline project kami yaitu activity survei project dilakukan mulai plan start-nya 24 April, plan duration-nya 1, actual start-nya 22 April, actual duration-nya 1% atau completely-nya 100%. Yang kedua, analisis masalah. Plan start-nya 25 April, plan duration-nya 1, actual start-nya 25 April, actual duration-nya 1, persen complete-nya 100%. Yang ketiga, solusi masalah. Plan start-nya 27 April, plan duration-nya 1, actual start-nya 28 April, actual duration-nya 2, persen complete-nya 90%. Selanjutnya, perancangan gambar. Plan start-nya 30 April, plan duration-nya 4, actual start-nya 1 Mei, actual duration-nya 5%, atau complete-nya 85%. Yang kelima, perancangan sistem. Plan start-nya 6 April, plan duration-nya 10, actual start-nya 6 Mei, actual duration-nya 15%, complete-nya 75%. Selanjutnya, percobaan sistem. Plan start-nya 21 Mei, plan duration-nya 1, actual start-nya 21 Mei, actual duration-nya 1%, complete-nya 85%. Selanjutnya, evaluasi sistem. Plan start-nya 22 Mei, plan duration-nya 7, actual start-nya 25 Mei, actual duration-nya 8%, atau complete-nya 87%. Dan yang terakhir, penyempurnaan. Plan start-nya 35 Mei, plan duration-nya 5,
aktual startnya 1 Juni, aktual durasinya 6%, atau komplitnya 90%. Selanjutnya ada BMC Project atau Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis yang akan dijalankan. Yang pertama ada key parents, yaitu bisa melalui Google atau Google Play Store dan juga App Store. Yang kedua ada key aktivitas bisa dilakukan dengan sosialisasi antar kelas dan juga membuat pengumuman. Dan yang ketiga ada value profession, dilakukan dengan simpel, mudah digunakan, memberikan informasi seputar tabungan siswa, dan yang terakhir mempermudah pengguna. Selanjutnya ada customer relationship, dilakukan yaitu kontak developer, yang kedua bisa menabung dalam sistem, dan yang ketiga notifikasi seputar tabungan siswa. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini dilakukan oleh siswa atau siswi SMA yang berumur 15 sampai 18 tahun. Selanjutnya ada key resources, dilakukan yaitu yang pertama alat-alat sosialisasi, yang kedua software developing APP, yang ketiga laptop, dan yang terakhir akun sistem tabungan siswa. Yang selanjutnya ada channel. Nah, channel ini dilakukan oleh guru, yang kedua karyawan atau staf sekolah, dan yang ketiga bisa dilakukan dengan cara sosialisasi. Selanjutnya ada cost struktur. Cost strukturnya yaitu menggunakan kuota internet dan juga biaya administrasi. Dan yang terakhir ada revenue stream atau profit. Profitnya ini sekitar digunakan 20 sampai 25 juta. Oke, selanjutnya yang akan menjelaskan materi selanjutnya saya persilahkan teman saya Aji Awang Razio. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart project. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsional dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan, alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Berikut tampilan flowchart sistem aplikasi tabungan siswa. Mulai, kemudian login. Setelah login akan timbul ke dashboard. Setelah itu akan ada tampilan tabungan siswa. Pada bagian ini akan ada percabangan iya atau tidak. Pada iya melakukan tabungan, pada tidak mengecek saldo tabungan. Terus jumlah, kemudian input data tabungan, kemudian melakukan transaksi, kemudian pendataan, yang terakhir selesai. Use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Berikut tampilan use case diagram pada aplikasi tabungan siswa. 1. Use case login. Adapun use case login untuk tujuannya untuk melakukan input masuk ke aplikasi aktor, yaitu admin, petugas. Use case-nya sistem akan menampilkan hal menu utama. 2. Use case 2. Registrasi. Dengan tujuan untuk melakukan registrasi akun. Untuk aktornya sendiri adalah admin petugas. Use case-nya melakukan sistem registrasi data yang dimasukkan.
Use case 3, mengonfirmasikan tabungan siswa dengan tujuan untuk mengonfirmasikan jumlah tabungan siswa yang dilakukan dengan aktor admin petugas. Use case admin petugas menginformasikan tabungan siswa. Use case 4, pengelolaan data pembayaran siswa dengan tujuan melakukan pengelolaan data pada sistem pembayaran dengan sebagai aktornya adalah admin petugas. Use case, admin petugas mengelola data tabungan siswa. Use case 5, menambahkan status tabungan siswa dengan tujuan melakukan input dalam menambahkan status tabungan siswa dengan aktor admin petugas. Use case, admin petugas menginputkan status tabungan siswa jika ada perubahan. Use case 6, menambahkan laporan siswa dengan tujuan untuk menambahkan laporan tabungan siswa dengan aktor admin petugas. Untuk use case-nya, admin petugas menambahkan laporan pada setiap tabungan siswa. 7. Use case 7, mencetak laporan tabungan siswa dengan tujuan untuk mencetak laporan tabungan siswa dengan aktor adalah admin petugas. Admin petugas mencetak setiap laporan tabungan siswa. Use case 8, melakukan pembayaran tabungan tujuan untuk melakukan pembayaran di tabungan aktor siswa. Use case siswa melakukan pembayaran saat melakukan tabungan. Use case 9, melihat saldo tabungan dengan tujuan bisa melihat jumlah saldo kapan saja dengan aktor sebagai siswa. Use case siswa melihat jumlah saldo tabungan. Use case 10, menerima laporan tabungan dengan tujuan untuk menerima laporan hasil tabungan siswa. Aktor sebagai siswa. Use case siswa akan menerima hasil laporan tabungan yang telah dilakukan. Yang terakhir, use case 11, mengecek atau melihat laporan tabungan siswa dengan tujuan menerima hasil laporan tabungan. Aktornya adalah kepala sekolah. Use case kepala sekolah akan menerima hasil laporan tabungan. Baiklah, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nia Taresta Wulandari. Baik, terima kasih Aji Awang Razio. Penjelasan selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem untuk menampilkan beberapa kelas yang ada dalam sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kelas diagram menunjukkan gabungan antara kelas dalam sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan. Berikut adalah contoh kelas diagram. Siswa atau nasabah, ID siswa, nama siswa, alamat kelas, saldo, tanggal, dan cek info. Petugas atau admin, ID pegawai, nama, alamat, username, password. Cek laporan, login, input tabungan, edit data. Transaksi, ID pegawai, ID nasabah, tanggal data, jumlah. Selanjutnya ada desain sistem. Desain pertama yaitu desain input. Bisa kita lihat di gambar ada penangkapan data, penyimpanan data, dan pemasukan data. Data siswa atau nasabah ada dokumen dasar, kembali ke Keyforge Workstation, kartu plong, card reader, lalu ke komputer. Ada data admin atau petugas, ke dokumen dasar, Keyforge Workstation, kartu plong, card reader, dan komputer. Desain selanjutnya yaitu desain output. Outputnya ada DFD level 0, siswa. Siswa buat akun, data siswa akses menu tabungan ke sistem informasi tabungan siswa SMA Negeri 1 Rambang Kuang. Dan keluar ke login, formulir input dan tabungan. Data admin petugas ke admin data,
ke Sistem Informasi Tabungan Siswa SMA 1 Rambangkuang dan login ke admin petugas. Dari Sistem Informasi Tabungan Siswa SMA Negeri 1 Rambangkuang ke laporan pendaftaran, laporan data siswa ke kepala sekolah. Ada DFD level 1, kita ke admin, dari admin petugas ke kelola data, data laporan siswa, kelola data ke data siswa, ke admin, kelola data ke siswa, data tabungan siswa, ke perubahan laporan, dan siswa ke data transaksi, ke transaksi, kembali ke data saldo, ke admin petugas. Perubahan laporan, laporan data ke kepala sekolah. Selanjutnya ada tampilan sistem. Tampilan yang pertama yaitu petugas membuka aplikasi, lalu akan melihat form login, kemudian isi username dan password. Apabila benar, maka akan langsung masuk ke halaman utama. Namun, apabila salah, akan menampilkan pesan gagal dan tetap di form login, seperti pada gambar berikut. Tampilan selanjutnya yaitu tampilan menu utama. Halaman utama akan muncul, petugas benar memasukkan password, yaitu berisi tentang beberapa menu di dalamnya. Terdapat beranda, data, transaksi, laporan, pengaturan, data akun, data nasabah, saldo bulanan, dan nama. Tampilan selanjutnya yaitu halaman input nasabah. Pada halaman ini terdapat nama-nama siswa dengan saldo masing-masing. Di dalam menu ini juga bisa menambahkan data baru siswa, serta bisa mengedit data dan menghapus data. Bisa kita lihat di contoh pada gambar. Ada ID nasabah, nomor rekening, nama, orang tua, saldo, dan aksi. Tampilan selanjutnya yaitu data tambah siswa. Tampilan ini merupakan tampilan yang akan tampil ketika dipilih salah satu jenis kategori pada halaman tersebut atau menambahkan data siswa baru yang ingin menabung. Seperti pada contoh tambah data, bisa diisi ID nasabah, nomor rekening, nama siswa, alamat, kelas, tanggal lahir, nama orang tua, dan lain sebagainya. Menu selanjutnya adalah menu data transaksi. Pada menu ini, transaksi, terdapat menu store tunai, penarikan tunai, saldo keseluruhan, dan nama-nama nasabah beserta saldo yang tersimpan. Seperti Aryani, debit 10.000 dan saldo 10.000. Tampilan menu selanjutnya yaitu menu store tunai. Pada menu store tunai ini terdapat form input store tunai per nasabah sesuai dengan data masing-masing nasabah tersebut, terlebih dahulu dengan memasukkan nomor rekening nasabah yang akan diinput datanya. Pada contoh store tunai, ID transaksi, nomor rekening, nama, tempat tanggal lahir, alamat orang tua, saldo. Selanjutnya yaitu menu penarikan tunai. Pada menu store tunai ini terdapat form input store tunai per nasabah sesuai dengan data masing-masing nasabah tersebut, terlebih dahulu dengan memasukkan nomor rekening nasabah yang akan diinputkan. Seperti pada gambar yang ada di depan. Menu
Selanjutnya yaitu menu laporan transaksi. Pada menu transaksi ini terdapat form untuk mencetak laporan transaksi per nasabah dengan cara input nomor rekening terlebih dahulu atau mencetak laporan transaksi per periode. Pada laporan transaksi, laporan periode, dan laporan per nasabah. Dan menu terakhir yaitu menu cetak laporan. Pada menu ini berisi laporan yang akan dicetak sesuai dengan tanggal yang diperlukan per nasabah atau cetak per periode. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.